sudah pernah menjadi penyelenggara pemilu, sudah pernah menjadi pengawas pemilu, sudah pernah menjadi peserta pemilu atau peserta pilkades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat Bawaslu dimanapun berada. Hari ini saya ada di Taman Salendra, Desa Silurah, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, dan di sebelah kiri saya ada Bapak Kepala Desa Silurah, Bapak Suroto SPD MPD, dan kebetulan beliau merupakan pernah menjadi bagian dari Badan Pengawas Ad Hoc di Kecamatan Wonotunggal. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengupas atau membicarakan tentang desa pengawasan, yang merupakan Desa Silurah ini adalah salah satu desa yang pernah mendeklarasikan untuk menjadi desa pengawasan. Ini Pak Kepala Desa, Pak Suroto, kelihatannya hari ini panjenengan kelihatan cerah ini. Baru panen, Pak? Alhamdulillah sesuai keadaan. Ini cuacanya juga mendukung. Jadi alhamdulillah saya mengikuti dengan suasana. Ini Bapak Suroto ini dulu pada saat di pengawasan tingkat kecamatan itu di tahun 2019, Pak nggih? Betul. Terus setelah itu langsung mendeklarasikan untuk berjuang maju menjadi kepala desa. Kepala desa. Dan ya. akhirnya kepala desa setelah memimpin kepala desa ini panjenengan mendeklarasikan sebagai salah satu desa pengawasan nggih. Betul. Pak Lurah, apa yang melatar belakangi Bapak bersedia atau mendeklarasikan sebagai desa pengawasan, Pak? Oke. Saya sampaikan kepada sahabat Bawaslu, kaitannya di desa kami adalah mengikuti yaitu desa pengawasan. Awalnya kami tertarik mengikuti desa pengawasan. Pada waktu itu saya ikut berkompetisi di kepala desa, dan alhamdulillah di waktu itu tahun 2019 ada kompetisi kepala desa, ada apresiasi dari Pemda kaitannya dengan pengawasan, dan alhamdulillah kami mendapatkan reward dari Pemda kaitannya dengan adanya desa anti money politik atau desa pengawasan. Yang jelas dengan adanya desa pengawasan ini harapannya masyarakat ini kaitan politik ini yang satu untuk ikut berkompetisi biar efisiensi. Itu yang paling pokok itu, dan yang jelas bisa menentukan integritas pemimpin. Itu yang paling pokok. Itu yang mendasar itu inisiatif dari panjenengan atau ada suatu hal yang mendorong kok bisanya sebagai kepala desa jenengan mendeklarasikan untuk menjadi desa pengawas itu? Ya awal-awalnya sih dari saya pribadi, setelah itu saya sampaikan dengan pemerintah desa. Akhirnya pemerintah desa mensepakati bahwa Silurah ini menjadi desa pengawasan gitu, sahabat. Wah, luar biasa panjen. Menurut Bapak selaku kepala desa, ini seberapa penting sih masyarakat itu terlibat dalam pengawasan, terutama pengawasan pemilu itu, Pak? Kalau pengawasan pemilu, kalau dipresentasi menurut kacamata saya pribadi, pengawasan ini kalau dipresentasi yo 90% Mas. Kaitan pengawasan ini partisipasinya luar biasa ketika ada kompetisi mengenai pesta politik tersebut. Terus dengan adanya deklarasi desa pengawasan ini di Desa Silurah, apakah menjadi beban ataukah ini sebagai tanggung jawab moral masyarakat dan aparatur Desa Silurah, Pak, nomor panjenengan? Oh, kaitan itu sih justru dari pemerintah desa itu malah senang, bangga. Jadi kalau bisa itu punya harapan justru nanti bisa melebar ke desa yang lain kaitan itu, Mas. Saat sekarang kami juga menggembur-gemburkan, mensosialisasikan kepada warga kaitannya dengan desa pengawasan, dengan harapan nanti istilahnya ada putra daerah yang istilahnya produktif lah, integritasnya
bagus, itu harapannya nanti bisa masuk ke dunia politik. Jadi seakan-akan semua itu bukan karena uang, Mas, tapi yang paling penting yang dikedepankan itu adalah integritas. Itu yang diharapkan. Oh, kalau komitmen ke depannya, Pak, ini apa yang akan diwujudkan oleh pemerintahan Desa Silura dalam mendukung gerakan pengawasan pemilu yang berbasis masyarakat, masyarakat itu, Pak? Ya, kaitan itu yang jelas tidak berhenti-hentinya kami mensosialisasikan kepada warga kaitannya ini seberapa pentingnya kita berpolitik dengan biaya efisiensi supaya menghasilkan pemimpin yang bagus, yang baik. Ini kan butuh sosialisasi. Berhubung kami sudah mendapatkan semacam SK atau sudah ber-MOU dengan Bawaslu bahwa kami pemerintah Desa Silura sudah desa pengawasan, tentunya yo kami terus mensupport kaitan hal ini, Mas. Menurut Bapak, seberapa mendesak sih atau seberapa urgent pengawasan pemilu dilakukan secara partisipasi di tingkat desa, terutama dalam mencegah praktek politik uang? Kalau kaitan dengan adanya partisipasi masyarakat, kaitannya politik uang, memang dengan melihat kondisi saat sekarang memang luar biasa, Mas ya, sahabat. Tentunya bagi saya sih sangat urgent sekali. Makanya perlu dengan adanya sosialisasi. Karena sekali lagi saya punya harapan di pemilu yang akan datang itu tentunya harus masyarakat itu harus berpartisipasi kaitannya dengan adanya money politik tersebut, Mas. Dan alhamdulillah partisipasi masyarakat kehadirannya sih kalau Silura kalau di presentasi sudah mencapai 80-an%, Mas, kehadirannya. Luar biasa ya. Kehadirannya luar biasa. Nah, ini yang menjadi PR saya, tapi sebenarnya bukan PR sih, Mas ya. Ini kepentingan bersama sih ya demi masa depan. Jadi punya harapan pemimpin yang akan memimpin di negara Kesatuan Republik Indonesia, baik presiden maupun di DPR atau yang lainnya, saya punya harapan Silurah ini intinya partisipasinya tinggi kaitannya dengan adanya anti politik, itu yang diharapkan. Pada saat ini kan itu Pak Lurah, apa namanya, kita kan tidak di tahapan pemilu. Iya. Dalam artian tidak ada kegiatan terkait dengan pemilu. Tapi terkait dengan data pemilih ini kan kita itu ada perawatan data pemilih itu secara berkelanjutan, meskipun tidak ada belum ada tahapan pemilu, tapi untuk pemeliharaan data pemilih selalu diadakan. Nah ini apakah kira-kira di Desa Silura, terutama di pemerintahan desa, di Pak Lurah dan Pak Kades dan jajarannya, itu nanti apakah bersedia menjadi partisipasi dalam pengawasan, terutama dalam data pemilih, dalam artian bisa melaporkan terkait dengan orang yang meninggal, atau orang yang pergi pindah datang, ataupun yang pemilih pemula, dalam artian orang yang TMS maupun pemilih baru tiap bulannya. Kita untuk mengontrol nantinya ketika tahapan pemilu itu data pemilihnya tidak terlalu rusak atau tidak terlalu berabe, tapi sudah mulai tertata gitu Pak secara berbulan. Kaitan istilahnya penjagaan dalam arti pemeliharaan itu tentunya kami mendukung, bahkan setiap bulan pun kami update. Ini yang TMS, ini yang keluar masuk, itu pun sudah ada yang membidangi di pemerintahan, dan saya pastikan di semua desa sih kayaknya hampir merata kaitan update data kependudukan ini. Insya Allah kaitan hal itu kami welcome dengan Bawaslu, apalagi sudah ada MOU kaitannya dengan adanya desa pengawasan. Itu Mas sahabat. Oh ya, luar biasa ini Kepala Desa Silurah ini Pak Suroto nih. Karena beliau mantan penyelenggara pemilu dulu di PPK, terus mantan pengawas pemilu di Panwasam, dan sekarang menjadi kepala desa.
Jadi beliau sudah komplit, ini ilmunya sudah komplit. Sudah pernah menjadi penyelenggara pemilu, sudah pernah menjadi pengawas pemilu, sudah pernah menjadi peserta pemilu atau peserta pilkades. Jadi ilmunya komplit. Jadi bisa memandang dari sudut pandang manapun. Dari sudut pandang penyelenggara beliau itu ahlinya, dari sudut pandang pengawasan ahlinya, dan dari sudut pandang peserta pemilu beliau sudah merasakan. Ini hal yang luar biasa. Makanya beliau selalu welcome ke kita, selalu respon bagus terhadap pengawas pemilu, terutama meskipun bukan dalam tahapan pemilu, tapi di dalam perawatan data pemilu beliau siap dan akan memberikan info terkait dengan data pemilih, baik itu yang TMS ataupun yang pemilih baru. Oke, sahabat Bawaslu dimanapun berada, sebelum kita tutup bincang siang hari ini, mungkin Pak Kepala Desa bisa menyampaikan sepatah dua kata atau kata-kata hari ini bahasa kerennya. Monggo Pak Kepala Desa. Terima kasih sahabat Bawaslu yang telah berkunjung di desa kami, Desa Silurah, Desa Pengawasan. Semoga obrolan di pagi hari ini membawa manfaat untuk desa kami ini. Kami selalu siap mendukung dalam kinerja Bawaslu Kabupaten Batang. Bawaslu Batang semoga sukses jaya selalu. Terima kasih. Mungkin itu saja Pak Kepala Desa, Pak Suroto. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu waktu panjenengan yang harusnya kayaknya hari ini jenengan super sibuk, tapi di selo-selokan di panjenengan kesini. Saya akhiri, semoga pemilu ke depan akan lebih baik, akan lebih berkualitas. Amin. Sehingga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.